Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh soleha? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, anak-anak soleh soleha, hari ini Ustazah Winda akan memberikan pembelajaran mentoring. Nah, mentoring kita hari ini kita belajar surat Al-Falaq. Kemarin kita sudah belajar surat apa? Surat An-Nas. Betul, surat An-Nas. Sekarang kita belajar di surat kedua, yaitu surat Al-Falaq. Nah, surat Al-Falaq adalah waktu subuh. Artinya waktu subuh. Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq adalah surat ke-113. 113. Ya, surat yang paling terakhir. Yang paling terakhir ya di Al-Quran kita. Dan surat ini terdiri dari 5 ayat. Baik. Kenapa Ustazah kita harus belajar surat-surat terus Ustazah? Kan kita sudah hafal. Betul anak soleh-soleha. Kita harus belajar surat An-Nas, surat Al-Falaq. Kenapa? Karena dalam setiap ayat Al-Quran itu berisi tentang perkataan Allah. Jadi anak-anak soleh-soleha harus tahu apa ya yang Allah katakan di dalam surat Al-Falaq. Nah, berikut kita bacakan surat satu-satu ya ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kul artinya katakanlah. Kul a'udzu sama dengan surat An-Nas. Kul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Falaq. Kul a'udzu birabbil falaq. Ayat pertama sama ya. Berarti Al-Falaq dan An-Nas itu kembar. Ya, surat kembar karena ayat pertamanya sama. Nah, ayat pertama Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung dari Tuhan yang menguasai subuh. Ya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Tuhan siapa yang menguasai subuh? Kemarin Ustazah sudah bilang Tuhan kita namanya siapa? Benar, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah yang menguasai waktu subuh. Karena sebelumnya Allah menjadikan malam yang sangat gelap. Kemudian Allah menjadikan malam berubah menjadi siang. Dan siang itu diawali dengan waktu subuh. Pada waktu subuh semua orang sudah bangun kan? Iya Ustazah, semua orang sudah bangun. Karena mereka harus sholat subuh, harus pergi ke sekolah, harus siap-siap ke kantor, ya. Jadi Allah menguasai waktu subuh, ya. Pada waktu subuh itu Allah akan memberikan berkah kepada orang-orang yang mereka keluar mencari rezeki, mereka keluar bekerja, keluar sekolah. Allah akan memberikan berkah. Berkah itu berupa kasih sayang. Ya, jadi Allah lah yang menguasai waktu subuh. Ya, jadi kalau kita berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh, maka di waktu subuh itu kita semua sudah siap-siap ke sekolah, siap ke kantor. Ayah ke kantor, ibu memasak, ustazah ke sekolah,
Kalau kita berlindung kepada Allah, insya Allah Allah akan menjaga kita dari waktu subuh, dari memulai aktivitas kita. Ya. Nah, qul a'udzu birabbil falaq. Allah yang menguasai waktu subuh. Kita berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Jadi berlindung kepada siapa? Pada Allah. Nah, anak soleh-soleha, kira-kira siapa yang masih ragu? Siapa yang masih mau berlindung di batu, pohon, rumput? Siapa? Ayo. Nah, kalau kita sudah berlindung kepada Allah, maka semua makhluk atau semua ciptaan Allah akan takut kepada Allah. Kala mereka, setan takut kepada Allah, jin takut kepada Allah, hewan-hewan besar juga takut kepada Allah, karena Allah yang menciptakan. Jadi kalau kita sudah meminta perlindungan kepada Allah, maka kita harus yakin, ya, tidak boleh berlindung pada batu, tidak boleh berlindung di pohon, tidak boleh berlindung di patung, tidak boleh berlindung yang lainnya. Yes, alhamdulillah. Ayat kedua, min syarri ma khalaq. Nah, artinya dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Nah, kita juga berlindung kepada makhluk yang Allah cipta, seperti jin, syaitan, apalagi hewan besar, manusia-manusia yang jahat, terus hewan seperti ular, apalagi semua makhluk ya. Makhluk itu sesuatu yang diciptakan Allah ya. Pohon yang besar kalau dia runtuh ya, kita berlindung kepada Allah dari semua ciptaan Allah ya. Gunung yang kemudian meletus, tanah yang mengguncang ya, banjir ya, kita berlindung kepada Allah. Dan ingat, kalau kita berlindung kepada Allah, Allah yang besar, Allah maha besar, maka kita tidak boleh ragu dan harus yakin ya. Cep. Yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, terus kita berlindung ke apa lagi Ustazah? Kita berlindung dari kejahatan malam yang gelap gulita. Buat apa Ustazah? Nah, anak-anak soleh-soleha tahu nggak? Kalau malam-malam hari itu semakin malam semakin gelap. Semakin gelap kan anak soleh-soleha? Dan pada malam yang gelap itu banyak yang berbuat kejahatan. Ada yang mencuri, ada yang mencuri ayam, ada yang mencuri masuk ke rumah orang, ada syaitan yang keluar, pokoknya seram lah. Pokoknya kalau malam gelap gulita itu banyak kejahatan. Banyak orang suka berbuat kejahatan, karena kalau malam gelap gulita itu semua orang sudah tidur, sunyi, sepi, jadi banyak kejahatan yang dibuat. Oleh sebab itu, surat Al-Falaq kata Allah, kita disuruh berlindung kepada Allah. Ingat, kalau kita sudah berlindung kepada Allah, maka kita tidak perlu takut, karena Allah yang maha besar akan melindungi kita. Yang lain kecil ya. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Nah, kejahatan apa lagi yang harus kita berlindung Ustazah? Tadi dari gelap malam, dari mulai subuh, terus dari kejahatan ciptaan-ciptaan Allah yang lain, terus dari kejahatan gelap gulita. Sekarang kita disuruh berlindung dari kejahatan wanita-wanita penyihir.
Penyihir itu tukang sihir ya. Nah, tukang sihir itu apa Ustazah? Nah, sihir itu adalah kiriman dari orang-orang jahat. Maksudnya gini, sihir itu adalah ucapan-ucapan jahat atau benda-benda yang dipakai orang jahat untuk untuk membuat orang lain menderita. Jadi sihir itu adalah semacam ucapan-ucapan jahat atau semacam benda-benda yang dipakai untuk untuk membuat orang lain itu menjadi sakit, membuat orang lain itu menderita. Itu namanya sihir. Tapi kita nggak lihat sihir itu, dia tidak terlihat, tidak tampak. Jadi orang jahat seperti dukun, seperti orang-orang jahat biasanya menggunakan sihir untuk membuat orang lain menjadi menderita, menjadi sakit, menjadi tidak bisa bekerja lagi, ya. Kita jadi sakit karena sihir, ya. Jadi kita harus berlindung kepada Allah dari sihir, ya. Karena sihir itu dahsyat. Sihir itu dahsyat. Biasanya orang-orang jahat suka memakai sihir untuk membuat orang lain sakit, menderita, orang lain tidak bisa bekerja, ya, seperti itu. Nah, sihir juga banyak dalam surat ini. Sihir juga banyak digunakan oleh perempuan-perempuan. Nah, seperti itu anak soleh-soleha ya. Jadi, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Buhul-buhul itu adalah tali penghubung, ya, tali. Jadi ada tali yang diikat di benda begitu, ya. Kalau di zaman Rasulullah dulu ada. Dulu waktu di zaman Nabi Muhammad pernah sakit parah. Sakit Nabi Muhammad. Sampai-sampai dua malaikat datang. Satu duduk di samping kepala Nabi, satu lagi duduk di samping kaki Rasulullah. Terus satu malaikat bertanya kepada malaikat yang sedang duduk di samping kepala, "Kenapa Rasulullah bisa sakit seperti ini?" Lalu malaikat yang satu menjawab, "Dia terkena sihir." Siapa yang membuat sihir? Nah, seperti itu. Ternyata sihirnya itu dibentuk seperti boneka, diikat dengan tali, disimpan di bawah batu, di dekat sumurnya Rasulullah. Itu yang membuat Rasulullah sakit. Maka saat itu juga Allah menurunkan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini turun, lalu dibacakanlah oleh Nabi Muhammad, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq," sampai selesai. Nah, pada saat membaca surat Al-Falaq, maka sihir itu hilang semua. Dan kejahatan-kejahatan sihir perempuan-perempuan yang memberikan sihir kepada Rasulullah juga hilang semua. Jadi sihir mereka hilang, mati, ya, sudah dibakar, seperti itu, ya, kisahnya. Jadi kita berlindung ya, karena ada banyak sekali orang di luar sana yang menggunakan sihir, ya, dan sihir tidak bisa kita lihat, ya. Orang yang menggunakan sihir adalah orang yang berteman dengan syaitan, ya. Nah, ayat terakhir, ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad.
dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, apa tuh dengki Ustazah? Dengki itu orang yang matanya tidak suka melihat orang lain bahagia. Kok gitu Ustazah? Iya, seperti misalnya kita punya mainan baru, boneka-boneka baru, punya baju baru. Tapi ada teman kita yang nggak suka, dia melihat kita punya baju baru, tapi dia nggak suka, dia marah, dia bilang, kenapa dia punya baju baru? Nah, jadi orang seperti itu bisa berbuat kejahatan. Mungkin saja dia bisa membuat baju kita rusak, atau dia ingin kita itu menderita, sakit. Jadi dia tuh nggak suka sama kita. Teman kita ada yang tidak suka sama kita. Mungkin dia ingin kita bermusuhan. Nah, orang-orang itu disebut orang dengki, yaitu mereka yang tidak suka melihat kita senang. Jadi kita harus berlindung lagi sama Allah, karena orang yang dengki itu bisa berbuat kejahatan. Mereka bisa mendorong kita jatuh, mereka bisa membuat kita menjadi sakit, ya. Bahkan mereka bisa membuat memberikan kita sihir. Nah, itu tadi sihir sangat berbahaya. Nah, seperti itu ya anak saleh-salehah. Jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah surat yang kembar, karena surat ini adalah surat mu'awwijatain atau surat perlindungan, ya. Surat perlindungan. Surat Al-Falaq itu kita berlindung dari apa saja? Berlindung dari kejahatan cipta makhluk Allah, yaitu semua ciptaan Allah, baik setan, hewan, tumbuhan, jin, ya. Terus kita berlindung dari gelapnya malam. Terus kita berlindung dari perempuan-perempuan tukang sihir. Bukan hanya perempuannya, laki-laki juga ada yang tukang sihir, ya. Jadi sihir itu sangat berbahaya karena bisa membuat orang lain sakit, menderita, celaka, ya. Nah, oke anak soleh-solehah, itu adalah semua perkataan Allah. Allah sudah mengatakan kepada kita supaya kita berlindung hanya kepada Allah. Tidak boleh berlindung kepada tidak selain Allah. Tidak boleh meminta perlindungan kepada pohon. Pohon, bantulah aku. Salah. Ya, harus minta sama Allah. Ya, kalau sudah minta sama Allah, harus yakin karena Allah Maha Besar. Yang lain kecil. Jadi, Allah akan mengalahkan mereka semua. Oke, alhamdulillah sudah selesai mentoring kita hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa anak soleh-soleha menulis kembali apa yang Ustazah Winda sampaikan hari ini. Tuliskan apa yang anak-anak sudah ketahui hari ini mentoring tentang surat Al-Falaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.